Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Baik. Silakan Raif ke depan. Bersedia. Sedia. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Raif. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Syahrul, Adia, Arya, Kansul, Naufal, Nizam, Nurfadila, Nurul Husna, Akila, Nurfadila, Raif, Akbar, Alfian, Adit, Iksan. Oke, hari ini semua hadir semua ya, tidak ada yang alfa atau izin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa pimpin tuh? Syahrul? Semuanya berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang menerang, rakyat adil makmur dan kuat. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah siap? Bangsa Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kuat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk. Terima kasih Syahrul. Silakan duduk. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa? Oke. Apa? Berdiri, Ki. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber di bumi, betul? Betul. Terus, ada yang tahu apa arti dari tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi? Apa itu? Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita untuk bernafas. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita.
Jadi, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Jadi, tumbuhan itu sangat berperan kepada kita. Selanjutnya, pada hari ini, kita akan belajar IPAS. Apa itu IPAS? Ya, tentang wujud zat dan perubahannya. Dan topik C, bagaimana wujud benda berubah. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa baca nomor 1? Ada yang bisa? Ya. Oke, coba. Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tempat. Ya, jadi melalui sebentar kita akan belajar tentang bagaimana sih perubahan wujud benda. Yang kedua, ada yang bisa baca tujuan kedua? Peserta didik dapat memperjelas tentang perubahan wujud benda dan contohnya di depan kelas dengan cepat. Oke, jadi sebentar kita akan menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda dan contohnya. Kemudian yang ketiga, siapa bisa? Oke, Syahrul. Peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda serta menyusun laporan sederhana secara berkelompok tentang bagaimana perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, betul sekali. Jadi sebentar kita akan melakukan sebuah percobaan. Bawa semua alatnya? Bawa. Oke. Sebentar setiap kelompok akan kita lihat perubahan wujud benda ya melalui percobaan. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang berisi anak-anakku harus mengisi itu untuk menyusun laporan apa yang sudah didapatkan dari percobaan. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Siapa yang tahu? Perubahan bentuk benda merupakan suatu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk yang lain. Ya, perubahan wujud benda. Kemudian, coba Kansul. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada zat atau benda ketika sifat fisiknya berubah tanpa mengubah komposisi kimianya. Oke, pindah. Tepuk tangan temannya 2 orang. Jadi itu perubahan wujud benda, perubahan yang terjadi pada suatu benda. Kemudian yang kedua, siapa yang pernah melihat es batu yang disimpan di suhu yang panas tiba-tiba mencair, dan ketika es batu yang sudah mencair itu dimasukkan kembali ke dalam freezer kulkas, tiba-tiba berubah menjadi padat. Proses apa yang terjadi? Coba Raif, apa Raif? Proses apa? Proses mencair dan membeku akibat suhu ruangan. Oke, jadi ada es batu yang disimpan di suhu panas tiba-tiba mencair karena suhu ruangan. Kemudian yang ketiga, apakah kalian pernah merasakan berkeringat? Proses apa yang terjadi pada saat kita berkeringat? Siapa yang bisa? Proses apa yang terjadi? Proses yang terjadi saat kita berkeringat adalah proses menguap, karena saat kita berkeringat terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui proses penguapan. Oke, cerdas sekali. Kemudian, siapa yang pernah melihat gelas kaca mengeluarkan asap karena berisi es batu? Maka proses apa yang terjadi? Siapa? Coba apa? Proses yang terjadi adalah menggembun. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara di sekitar gelas dan suhu es batu di dalamnya. Oke, jadi proses yang terjadi itu adalah mengembun. Kemudian yang kelima, siapa yang pernah meletakkan kapur barus di rumah? Kemudian lama-kelamaan kapur barus itu mengecil. Maka proses apa yang terjadi? Siapa? Oke, Aditya. Proses apa yang terjadi, Aditya? Proses yang terjadi adalah menyublin perubahan fase langsung dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Oke, pintar sekali. Jadi itu proses yang terjadi adalah penyubliman. Jadi kapur barus itu kalau disimpan di ruangan, lama-kelamaan dia akan mengecil. Pernah lihat toh? Kemudian yang terakhir, apakah kalian pernah melihat gula? Maka wujud dari gula apa itu? Apa? Wujud gula seperti kristal-kristal kecil. Gula disebut mengalami proses kristal. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk teman kita semua. Jadi tadi itu beberapa pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda.
Tolong disimak ya karena Ibu akan mengajukan pertanyaan. Wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPS kelas. Di video kali ini Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Anak-anak, ada yang jenis perubahan wujud benda. Nah, ini perubahan wujud benda ya. Yang kedua Ada membeku, ketiga mengusling, yang keempat menyublim, kristal, yang mengkristal, kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengebul. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang diberikan. karena itu tadi mencair dan membeku. Anak-anak selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda panas. Nah, jadi kalau agar Wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulai cair kemudian membeku. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi satgas. Contohnya pada saat kita berkeringat, ya kalau berkeringat kita kalau keringat itu menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Embun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Contohnya embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Ya contoh mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi Sekarang material gas. menyublim. Kapur, Contoh menyublim meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan maka lama kelamaan akan dihariskan menyublim ke udara. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. nah berdasarkan video pembelajaran yang tentang video wujud benda, siapa yang bisa memperjelas kembali perubahan wujud benda? Oke, silakan Nisam. Apa Nisam? Berdasarkan video yang saya dapat memperjelas bahwa ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembung, menyublim, dan mengkristal. Oke, tepuk tangan untuk Nisam. Jadi tadi di video itu apa saja? Yang pertama mencair, yang kedua membeku, ya bisa disebut semua. Yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal. Pintar semua. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok di mana Ibu akan bagi anak-anakku ke dalam bentuk kelompok dan Ibu akan silakan Kansung ke sini, Aditya kembali ke sini, Syahrul ke sini, sama Nisa ke sini, kelompok 2. Ibu akan kasih nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok mencair dan membeku. Di tengah kelompok 2, kelompok menguap dan mengembun. Dan kelompok ketiga menyublim dan mengkristal. Sudah tahu kelompoknya semua? Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD ya. Ini kelompok 1. Ini ada bahan ajar, jadi Ibu bagi bahan ajar sama LKPD-nya ya. Ini bahan ajarnya itu fungsinya untuk dibaca materi-materinya. Kemudian ini LKPD-nya ya. Jangan lupa tulis namanya. Kemudian kelompok 2 ada LKPD sama bahan ajarnya. Dan kelompok 3
Silakan naikkan alatnya sesuai dengan kelompoknya. Dulu. Ya, jadi ingat, perhatikan ya instruksinya Ibu. Silakan anak-anakku atur dulu alatnya di atas piring. Baca LKPD-nya. Oke, kita ke percobaan pertama dulu semua. Terus namanya semua di LKPD. Ingat ya, setiap kelompok percobaannya berbeda. Kalau kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang mencair dan membeku. Kalau kelompok 2 akan melakukan percobaan menguap dan mengembun. Dan kelompok 3 akan melakukan percobaan menyublim dan mengkristal. Ya, langkah percobaan pertama silakan masing-masing. Apa yang dilakukan yang percobaan kalau kelompok 1 apa percobaannya? Bisa dibaca? Apa yang pertama? Mencair dan membeku. Ya, apa percobaan pertama? Simpanlah semua alat di atas piring stainless. Ya, Nyalakan lilin menggunakan nyalakan lilin. Kemudian, pasang batu bata di sisi kanan dan sisi kiri. oke, kemudian, Dan berhadapan. Letakkan mangkuk stainless. ya silakan letakkan mangkuknya. Batu yang terdapat api menyala. Nah, Ambillah es batu dan letakkan di atas mangkuk. silakan ke sini sepatunya, kelompok 1. Apalagi? Ya, film-film. Perubahan apa yang terjadi kalau dipanaskan es batu? Nah, kelompok 2. Semua alat di atas piring stainless. Oke, Nyalakan lilin menggunakan korek nyalakan api. lilinnya. Silakan nyalakan lilinnya. Kemudian, Pasang batu bata di sisi kanan ya, dan sisi kiri. silakan pasang, simpan. Oke, Letakkan mangkuk stainless di atas batu bata yang terdapat api menyala. oke, kita letakkan ini ya. Apa lagi? Lalu lihatlah perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu. Apa? Perhatikan, amati perubahan apa yang terjadi. Kita apa? Menyublim. Pertama, Simpanlah semua alat di atas piring. ya, 2. Nyalakan 1 buah lilin menggunakan korek api dan berikan penjegal pada sisi kanan dan kiri. oke, Lilin. Letakkan mangkuk di atas penjenggal oke, yang telah disimpan, lalu isi mangkuk santiles dengan garam dan kapur barus. Kemudian, Mangkuk sintiles dengan garam dan kapur barus, lalu tutup. Diamkan garam dan kapur barus dalam 30 detik. 5. Bukalah penutup mangkuk, amatilah apa yang terjadi, kemudian tuliskan hasil pendapatmu. ya betul. Coba ditutup dulu. 30 detik ya. Sudah, Ibu. Sudah. Terus kalian apa kalau ketika dibuka apa yang keluar? Apa yang keluar ini? Asap. Asap itu namanya apa? Mengembun. Silakan tulis hasilnya. Nah, sudah? Coklat. Coklat. Mana coklatnya? Ya, silakan. Potong saja dulu. Turun. Turun. Ya, lihat, amati. Oke, sudah semua? Cair sama apa yang kedua anunya? Membeku. Jadi sudah terbukti. Cair sama membeku. Oke. Silakan sudah tulis hasil laporannya? Ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 tadi apa anunya? Menguap dan mengembun. Menguap. Tadi menguapnya pakai apa? Pakai air. Oh, ini sudah dibuka belum? Silakan dibuka. Panas. Oke, apa yang keluar? Asap itu namanya mengembun. Oke, silakan tulis hasilnya. Sudah semua? Ya. Oke, silakan kalau sudah matikan apinya. Kemudian yang ketiga, apa tadi kita diskusi Kak? Apa? Menyublim dan mengkristal dari apa tadi? Silakan tulis hasilnya. Menulis cepat. Ya. Siapa yang menulis? Oke, sudah disusun semua hasil pengamatannya? Sudah? Silakan simpan semua dulu hasil laporannya. Sebelum kita mempresentasikan, simpan dulu. Sebelum kita mempresentasikan, kita ice breaking dulu. Atau jarak. Dari tadi kita sudah
dalam percobaan kita butuh ice breaking. Sudah semua? Sudah? Siapa yang mau pimpin ke depan? Oke, baik pimpin ya. Es breakingnya, belinya. Jangan semua sebelum kita sebentar lagi. Harus bahagia ya, bukan semua yang terjadi. Yang serius. Putar. Ambil lagi. Ya. Putar, terakhir. Harus bahagia ya. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya sudah semua disusun laporan pengamatannya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasilnya ya. Kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Apa yang pertama, Raif? Apa hasil pertemuan yang pertama, Raif? Mencair. Kedua, Membeku. mencair itu dari apa? Apa yang kita carikan? Es batu dan coklat. Jadi kelompok 1 mencair dan beku, dia sudah mencairkan coklat matang sama es batu. Kemudian membeku apa? Dari mana? Dari lilin. Dari lilin. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Sudah benar? Sudah? Oke. Itulah tadi diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Nomor 2 siapa? Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Apa hasil pertemuan pertamanya? Menguap Sama? mengembung. Hasil pertemuan pertama menguap, hasil pertemuan kedua Mengembung. menguapnya dari mana? Air. Kalau mengembungnya? Dari asap. Oh, asap. Oke. Ada yang mau bertanya kelompok 2? Ke kelompok 2? Sudah benar? Itulah tadi hasil dari kelompok kerja kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang pertama? Mengembung Dari apa? dari kapur Barus barus dan apa? dan garam. Dan garam. Yang kedua apa? Mengkristal Mengkristal dari es batu. es batu. Es batu yang diletakkan. Jadi kelompok 3 itu dia menyublim dan mengkristal. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, sudah benar? Oke. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tepuk salut untuk semua, tepuk salut. Jempol. Salut. Jadi semua sudah melakukan percobaan yang sangat baik. Nah, sekarang
Kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Nggak boleh ada yang menyentek. Langsung tulis jawabannya ya, terus tulis namanya di atas. Ya. Sudah, silakan dikerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu cuma 5 menit. Jangan tulis soalnya, langsung jawabannya. Tulis nama, ingat namanya. Oke, sudah? Yang sudah silakan kumpul. Oke, sudah? Oke, sudah. Siapa lagi? Silakan berkumpul. Karena kita sudah mengerjakan 5 evaluasi, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita melakukan kegiatan apa saja? Oke, silakan ke depan. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Kita sudah menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Ibu mau bertanya. Kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu mencair dan membeku? Apa? Coba, Akila. Merupakan wujud benda Merupakan wujud benda padat. Kemudian yang kedua, apa itu menguap dan mengembang? Siapa bisa? Apa itu adit-aditnya? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas, sedangkan mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas. Oke, pintar sekali. Kemudian yang ketiga terakhir, refleksinya. Apa itu menyublim dan mengkristal? Siapa? Ya, apa? Adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya meletakkan kapur bagus di suatu ruangan, maka kelamaan akan habis atau menyublim ke udara. Sedangkan mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang menjadi pada material gas menjadi material yang lebih. Oke, cerdas sekali. Tepuk tangan untuk temannya semua. Jadi, semua sudah tahu apa itu mencair, membeku, menguap, mengempul, menyublim, dan mengkristal. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Siapa belum paham? Paham semua? Paham semua? Oke. Terus Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apa? Senang? Ada siapa yang senang? Siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai fotosintesisnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan raih kedua kelas. Bersedia. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahul azim. Amin. Silakan. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.